Sementara itu, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau langsung pelaksanaan peringatan Hari Raya Paskah di sejumlah gereja di Jakarta. Peninjauan ini, perayaan Paskah ini dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya di Gereja Katedral Jakarta. Setibanya di Gereja Katedral, Irjen Pol Karyoto berkeliling lokasi ibadah untuk memastikan persiapan keamanan. Usai dari katedral pun, Irjen Pol Karyoto melanjutkan peninjauan ke GPIB Immanuel, Jakarta Pusat. Selain memastikan keamanan, sejumlah persiapan lainnya juga sudah dilakukan agar proses ibadah berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Ya, pemirsa, rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara. Seperti di Boyolali, pemirsa, dengan menggelar jalan salib. Sementara di Sidoarjo, warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur. Meski diguyur hujan, seluruh peserta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel antusias menelusuri jalan utama Boyolali sejauh 1 km. Salah satu jemaat yang memerankan Yesus Kristus berjalan sambil memanggul kayu salib dan mendapatkan siksaan dari tentara. Dengan penjiwaan dari para peserta, membuat seluruh umat yang ikut dalam jalan salib ini pun terharu. Visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya orang-orang lebih mudah untuk mengerti, harapannya mengerti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua orang yang berdosa ini, dan buat semua orang ada kesempatan bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya boleh pengharapan di dalam kerajaan surga. Di sini saya merasa sangat bersyukur karena melalui proses jalan salib ini boleh diingatkan betapa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib melalui prosesinya yang sangat tidak mudah, sehingga nyawanya boleh menebus dosa kita semua dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi menggemaskan puluhan anak-anak ikuti lomba menghias telur Paskah. Tak sedikit pula anak-anak ini bukan hanya menghias atau mewarnai telur, namun justru mengupas dan memakannya. Bahkan menariknya lagi, dalam lomba ini toleransi beragama terjadi dengan peserta yang terdiri dari lintas agama. Tak hanya menghias dan mewarnai telur, sejumlah anak juga mengupas dan memakan telur yang telah disediakan. Anak-anak mengaku senang dapat merayakan Paskah dengan berlomba, apalagi ditambah dengan hadiah menarik bagi pemenangnya. Hias apa ini, Bu? Telur. Telur? Telurnya diapain tadi sih? Dihias. Dihias gimana? Diwarnain. Tadi dibentuk kayak apa sih telurnya? Dibentuk kelinci. Kelinci? Kenapa suka kelinci? Ya. Terus ini juara ya tadi ya? Ya, juara 1. Dapat hadiah ya? Iya. Bukan hanya sekedar meramaikan perayaan Paskah, kegiatan ini menambah kedekatan orang tua dengan anak yang tercipta saat keduanya bekerja sama menghias dan mewarnai telur Paskah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan siang kali ini kami awali dari informasi lebih dari 4.000 jemaat ikuti ibadah Misa Paskah yang digelar di Gereja Katedral Jakarta. Tema ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral kali ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin. Ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral berlangsung sebanyak 4 kali. Diprediksi ada 4.000 lebih umat akan ditampung di sepanjang rangkaian ibadah. Ada 2 sesi ibadah yang berlangsung secara daring dan luring disiarkan via streaming kanal YouTube resmi gereja. Tema ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral kali ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin.
Sementara itu pemirsa, jemaat sejak pagi juga sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah memperingati Hari Bangkitnya Yesus Kristus di GPIB Immanuel Jakarta. Sesi ibadah dibagi menjadi 4 waktu yang dimulai sejak pukul 4 pagi hingga 6 sore nanti. Jemaat yang berdatangan rapi menggunakan pakaian berwarna cerah dan terang yang bermakna sukacita dan keceriaan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah Hari Bangkitnya Yesus Kristus.